Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dawek yang hormati dan yang sama-sama penunggu sidati yang agungkan dan muliakan. Akhina fillah, sayyiduna wa murabbuna wa ustazuna Raden Tuan Guru Haji Ladu Muhammad Amin NPD Atalllahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Amin. Yang dawai yang hormati dan sama-sama kita muliakan al-mukarramun, dani-dani para tuan guru, para alim ulama, para asatidz, para pengisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh. Nini mami sanak bija hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jemaah pengajian yang dewek yang cintai dan muliakan. Anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang sangat berbahagia pada hari ini dan sangat kepanasan di sebelah. Yang mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal ibadah kita. Sekulit kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta majelis ta'lim, majelis zikir yang dewek yang mencintai dan mulia. Puja serta syukur belum sidat yang sekulit kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab musabab paica dasida Allah belum tu sedati yang pulih hadir raud melinggi di tahun samulia niki, yaitu majelis ta'lim, majelis zikir di tempat yang sangat mulia di atas bumi ini, adalah tempat yang diduduki, yang didapati oleh majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat antusias kita menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, umur yang panjang serta barokah, murah rezeki halal barokah. Mudah-mudahan mati dalam iman, mati dalam Islam, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang terlupa kita sampaikan dan kita haturkan kepada Kanjeng Nabi penunggu sidati yang agung, yang mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-mogi berkat mahabbah kita kepada beliau, berkat kecintaan kita kepada beliau, berkat antusias kita menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, moga-mogi era di juru kiamat, di tengah padang mahsyar yang begitu panasnya, tidak ada satupun yang dapat membantu kita dan kita harapkan untuk bisa membantu kita
sekalipun amalia kita, kecuali satu yang kita harapkan yang mampu menolong kita, yaitu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selaku sahadir niki maupun saknenten boleh hadir, mudah-mudahan selaku boleh syafaatul kubra, syafaatul uzma di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iring beliau, iring guru besar kita, iring para alim ulama, para aulia sampai terkena surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dewek yang cintai dan mulia. Jadi momentum yang terbaik, lebih-lebih di penghujung bulan Rajab yang termasuk salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Rajab tentu tatkala terngiang-ngiang di telinga kita menyebut pesingan bulan Rajab, pasti kita teringat sejarah yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada Nabi sebelumnya. Tentu ini semua sebagai penambah daripada ilmu pengetahuan kita dan sebagai penambah keimanan dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas sejarah Isra dan Mi'raj, insya Allah tinggal 1 bulan baru selesai. Ya, karena ada kitab namanya Kitab Dardir, ya, karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Dardir rahimahullah taala, itu khusus membahas tentang sejarah Isra. 1 bulan baru tamat. Insyaallah mudah-mudahan beliau Abah ya Raden Tuan Guru mungkin udah ditamatkan ya di sini, tidak dikaji ya. Oh iya, tahu leman ya nih. Insyaallah mudah-mudahan umur. Ya, setiap bulan Rajab kita buka Dardir. Selesai Rajab selesai. Nah itu jadi barokah bulan Rajab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpenting di dalam kita memperingati hari besar yaitu Isra dan Mi'raj bukan sekedar sejarah saja, tetapi intisari yang kita dapatkan di dalam hikmah terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebahagian ulama-ulama mu'arrikhin, ulama-ulama ahli sejarah, ya, sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang sangat besar, ujian yang luar biasa. Kalau para santri ujiannya paling-paling koreng. Koreng apa? Koreng. Sekat kebedai kaca dengan toa, habis uangnya, ya itu juga bukan ujian, namanya mainan. Jadi tak kala kita koreng krek, mainan, cuma bergitar-gitar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kabar sedih.
Kenapa beliau sedih? Orang yang paling beliau cintai di atas dunia ini berpisah, meninggal dunia. Siapa itu? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Siti Khadijah Al-Kubra. Yang kedua, pamannya yang beliau sangat cintai, sekalipun pamannya tidak beriman. Siapa? Abu Thalib. Dia yang memelihara beliau sampai beliau dewasa. Nah, dua tokoh Quraisy sebagai benteng pembela perjuangan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih ketahuan deh. Bapak-bapak, mami-mami tiang lamun kepilin meninggal si sepinian sedih tahun deh, pasti sedih. Begitu juga sebaliknya. Dengar dengan disedih kepilin mati. Dengar dengan disedih. No. Makanya kematian itu kata ulama adalah bala, ya, bala adalah ujian yang sangat besar. Lagu kocek. Nah, biasanya musibah yang diturunkan di atas dunia ini oleh Allah biasa kecil ke besar. Mulai korek, sakit selesai, tunjuk selesai, infeksi, monek-monek atau operasi, na'udzubillah min dzalik. Illal maut kata ulama, kecuali mati. Mati jak boleh ojo kocek. Contoh, misalnya ada keluarga yang baru meninggal dunia, musibah besar. Yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin dekat, yang tidak pernah nangis menangis. Tetapi kita indang dia. Kalau sudah 2-3 bulan berlalu, petihah-petihah secara kiriman dengan doa. Apalagi 1 tahun, apalagi 2 tahun, secara pikiran malik. Mana kesedihan di awal mereka meninggal dunia. Bahkan masjid mengumumkan, ayo jemaah, Raden Tuan Guru mengumumkan, kita gotong royong mencor, saya butuh bambu tereng, sila datamaan dengan toa. Bayan juluk keliling erpung tereng siwak gali yang pun tamaan dengan toa. Padahal tereng itu pengarik-arik dengan toa. Nah begitulah. Ketika Rasulullah SAW sedih, apa sih terhibur sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala endumbar tamasya. Jalan-jalan. Endumbar jalan-jalan beliau pertama dari gedeng beliau dari Masjidil Haram tiba Masjidil Aqsa. Tidak cukup di sana bertamasya sampai ke langit ke-7, bahkan lebih tinggi lagi, bahkan beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anakku kalau lagi sedih, nanti kita bertamasya ke Pantai Pink, ya. Nah, ajak abahnya nanti ya. Nah, biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man azza akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang terkena musibah sekecil apapun, apalagi besar, maka siapapun yang menghibur temannya yang terkena musibah, Allah akan memberikan pakaian kemuliaan nanti di hari kiamat. Maka kalau ada teman kita yang terkena musibah, kita hibur. Teman kita nangis, kita hibur. Jangan ditakut-takuti. Mati bareng, jangan. Nah, itu yang pertama. Allah ya menghibur Rasulullah SAW. Sunnah kita menghibur teman yang terkena musibah. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau? Allah mengutus 2 malaikat, pimpinan malaikat Jibril dan Mikail, diiringi oleh malaikat yang begitu banyak. Pertama yang diambil di ragamnya Rasulullah SAW adalah hati beliau. Nah, apa? Hati. Apa bahasa hati? Hati. Jadi ketika
Rasulullah dipecah, dibelah raga beliau, bosannya beliau diambil hatinya oleh malaikat, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini pelajaran yang kedua. Kenapa hati beliau yang diambil, tidak raga-raganya beliau yang lain? Oh, karena intisari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Ala wahyal qalbi. Kalau hati kita bagus, bagus semua raga kita. Kalau hati kita rusak, rusak semua raga kita. Sehingga intisari diambil oleh malaikat, dibasuh, yaitu hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa hati beliau yang diambil oleh malaikat? Karena beliau mau berjumpa dengan Tuhannya, harus bersih hati kita. Kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dikanggo kotor hati. Jadi hati kita kalau bersih, Masya Allah, cepat kita mendekatkan diri dengan Allah. Maka tidak ada sejarah orang yang dekat katanya dengan Allah tapi hatinya rusak. Nauzubillah, tidak mungkin. Ini pelajaran yang kedua. Karena kata ulama tasawuf mengatakan al-qalbu matla'un nuri minal anwar. Hati itu adalah sumber terbitnya cahaya daripada cahaya-cahaya. Kasama'i fid dunia, kata ulama. Jadi hati kita niki para jemaah diibaratkan dengan langit di atas dunia ini. Di mana langit di atas dunia ini tempat sumbernya cahaya. Sila matahari betau, langit, bulan, langit, bintang, planet, meteor, Pluto, Saturnus, Uranus, apa-apa. Begitu juga hati manusia, itu adalah sumber cahaya daripada cahaya. Nah, al-qalbu matla'un nuri tawajjuh, kata ulama. Nah itu, jadi intisari beliau diambil hatinya karena memang intisari kita ada di hati. Al-qalbu matla'un nuri tawajjuh, kata ulama tasawuf. Hati itu adalah tempat terbitnya cahaya tawajjuh. Apa itu tawajjuh? Al-Islam wal iman, yaitu cahaya Islam dan iman. Karena hati belum usidati yang berlipat-lipat para jemaat ini. Ada lapisan yang paling luar namanya qalbun. Apa? Hati. Ada lipatan yang dalam terus berlipat-lipat. Kata ulama tasawuf, lipatan yang paling dalam qalbu itu adalah sirrun. Apa? Sirrun itu adalah matla'un nuril muwajjah, tempat timbulnya memancarnya cahaya muwajjah, al-ihsan. Makanya kata ulama, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan bersumber dari mana? Hati. Itu syarat mutlak kita menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata ulama? Idza asyraqa nurut tawajjuhi fi qalbihi wajada halawata a'mali zahir. Ya, apabila cahaya tawajjuh, cahaya Islam, ya, cahaya Islam itu memancar keras terang di dalam hati seseorang, maka orang itu pasti akan merasakan, mendapatkan nikmatnya, kelebatnya, manisnya, tenangnya mengerjakan amal-amal yang nyata. Apa amal nyata? Kasolati, no isyarat Tuhan ini. Seperti sholat. Jadi kalau hati kita memancar cahaya Islam di dalam hati kita yang tidak ada redup-redupnya, pasti terkelebet gawe sembahyang. Apa bahasa terkelebet? Mai idak tegawe sembahyang, tenang idak tegawe sembahyang.
imah jabang tirok teban siwa omas. Makanya Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam ungkapan beliau, tafaqqadul halawata fi salasi, cari boyak tuntut, cari ketenangan itu pada 3 perkara. Jemaah, ibu-ibu, kayu ndak tenang, beden tenang, di mandar keping tenang. Nah, mana-mana kebetulan 1 miliar tenang. Apalagi 2 miliar tenang. Darah bedeng keping tuang dulu, lagu apa bedoin? Balik tiang rombe, lagu nggak doang bedoin, dodong kelot, sebiat, alat oleh halaman Bali, sebiat, Aceh, Komak, Botor, tolang kedele, tolang ngakak, apa saksi keboya, enggak bedoin tiang ini. Dia menarak waktu sembahyang, dikit bapak oleh Bali, lagu dia kebede keping, tuang guru marak batu. Balik ke demi hujan banjir si hujan. Terus berminta nampu dia tenang. Iya, wah demi tulik berjamaah. Apa ada kandung kakak? Coba buan dong kelo. Kelak manis. Ya, Antar keboya arah, Aceh keboya arah, Sebiar keboya arah. Ya ante berburu. Kebetulan manuk gue hanya. Gorok manuk, panggang manuk, masya Allah. Bade ima kirim, gadengan oleh kirim manuk panggang, ima kanan sidut daun kelor mencolek oleh sambal beberuk. Wah dengan simpan. Iman di neraka kepeng, jadi kalau manuk jadi kanduk dibilang jenuh. Nah, makanya puncak ketenangan itu ada di hati, bukan di tangan. Ya, lamun di tangan artinya dunia, lamun di tangan lu kesenangan istilahnya. Karena belum tentu orang yang senang itu tenang. Kata ulama tasawuf. Jadi dunia itu silahkan pegang sebanyak-banyaknya, raih cari sebanyak-banyaknya, tetapi sampai di tangan. Karena dunia itu bisa membuat orang senang. Senang terdekat duit ini belum tentu untuk tenang. Tetapi kalau hati, jangan sampai masuk dunia itu, kesenangan itu sampai ke hati, karena di hati ini usahakan hanya ketenangan dan kekayaan ada di hati. Nah, makanya carilah ketenangan itu, kata Imam Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bisa nasi 3 perkara. Pertama, tafaqqadu fi sholati, carilah ketenangan pada sholatmu, kata beliau. Oh, ternyata aku ini tenang di bangun dunia, melen terjaga sembah. Kan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar beliau bertamasya, ditamasyakan oleh Allah sampai ke langit, bukan. Tetapi beliau juga dikasih hadiah yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sekalipun Nabi Ibrahim tidak pernah. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terkenal beliau Abul Anbiya, amaknya, bapaknya semua nabi, tidak pernah menerima hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hadiah yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 1. Apa? Sholat. Apa? Sholat. Tetapi 1 bungkus ini ada 5 isinya di sana. Apa nama hadiahnya di sana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini hadiah yang luar biasa yang membuat kita tenang di atas dunia. Tetapi kenapa terkadang kita sholat itu belum merasakan ketenangan? Kenapa? Ini PR-nya. Padahal Imam Hasan Basri, carilah ketenangan pada sholatmu. Dek ini, apalagi baru tukah begitu bagi bapak, dek ini khusyuk. Ya doang lain nangan, dek ini tenang. Ada apa? Sebagian ulama mengatakan, kenapa kita kadang-kadang tidak tenang melaksanakan ibadah sholat? Karena sering kita melalaikan waktunya.
Berbeda dengan waktu kita bulan Ramadan. Amin. Mudah kebedaikan bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Masya Allah kali sebulan. Coba dan dirinya. Bulan suci Ramadan dinarak dengan di tenang. Tenang. Kenapa? Sebelum ada waktu kita sudah siap untuk menyambut waktu itu. Sehingga kita sholat tenang, berjamaah kita tenang. Sila subuh jam berapa kita subuh? Minimal kita bangun mentangi untuk makan sahur jam berapa? Jam 4. Kadang-kadang setengah 5. Kalau subuhnya jam 5. Langsung kita subuh. Betul-betul kita jaga waktu. Demi subuh edem sampai zuhur. Demi berterakhir mentangi sembahyang zuhur. Ka zuhur edem dia puasa edem semua. Jadi tenang kedua. Benar sepikir. Enggak kita jaga waktu sembahyang. Seandainya seperti itu kita di luar bulan suci Ramadan, di sanalah kita pasti mendapatkan hakikat nikmat kita, tenang kita, gara-gara kita melaksanakan ibadah sholat. Karena kalau dari segi praktik sholat, seperti kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menambah kehusyuan dan ketenangan, minimalkan kita memandang apa? Tempat kita sujud. Dan kudik ini wah tenang coba. Apalagi gambar sejadah kenani, Masya Allah, gambar Madinah. Biar ziarah ke Masjid Nabawi. Wah tenang coba. Sulit. Oh ternyata kuncinya adalah jaga waktu. Nah, yang kedua, Syekh Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketenangan ada di sholat. Coba, Rasulullah waktu beliau di sholat, yang paling dulu beliau dinasihati atau dikasih tahu oleh malaikat Jibril sembahyang. Begitu nyampe di suatu daerah, ya Muhammad inzil wa sholli. Wahai Muhammad turun dan sholatlah. Sholat. Sehingga beliau di dalam perjalanannya para jemaah tenang sampai langit ketujuh tenang. Kenapa? Karena beliau cari ketenangan itu ada dalam sholat. Nah, yang perlu jaga sembahyang. Nah itu. Yang kedua, kata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, al-imam kabir azim, carilah ketenangan itu fi qiraatil Quran, di dalam Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran. Angka ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah, kalau kita betul-betul, sekalipun kita paham, tidak paham, apalagi kita paham dengan Al-Quran itu, ya pasti kita tenang. Ia mukjizat Al-Quran. Lagu betul-betul baca Al-Quran. Lagu ini berbeda tenang baca Quran di ketau, timah ketau baca Quran, di narak berduit ke Quran, maka keberduit Quran, yang tulu di atas jendela bikin lawang, kembali adik sakta putu sela. Padahal tu sela non cepat ngasar. Allah berhenti cari ketenangan. Yang ketiga kata beliau, carilah ketenangan itu fi zikrillah. Duit dan berzikir di mana? Nenek. Kan penunggu sidat yang punya kalau berzikir kadang ini. Nah, makanya tiang pandang wajah-wajah jamaah harta santri di Majapahit tenang. Karena memang ketenangan itu ada pada zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah itu. Karena Rasulullah SAW tenang. Apapun musibah, beliau tenang jadinya. Kenapa? Karena memperhatikan yang namanya sholat, zikrullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, para jemaah yang bewek yang cintai dan mulia. Yang ketiga, di dalam hikmah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlunya namanya kita berpendidikan, berilmu.
beradab, berakhlak. Ya, sebagaimana Paus Raden Tuan Guru Sabaru, seolah-olah al-adabu fawqal ilmi. Adab akhlak itu harus lebih tinggi ketimbang ilmu. Karena kalau kita berilmu saja tanpa beradab berakhlak, makhluk Allah yang paling pintar siapa? Iblis, syaitan. Tetapi karena iblis, syaitan itu tidak pernah belajar taklim adab di pondok pesantren, sombong dia, hancur dia. Nah, makanya para jemaah, masya Allah, kalau kita mengandalkan keilmuan kita untuk kita aman daripada su'ul khotimah, kalau kita hanya sekedar mengandalkan ilmu pengetahuan untuk kita aman dari su'ul khotimah, mungkin ada namanya Bal'am Ba'ur yang diceritakan, yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Bal'am Ba'ur ini para jemaah alimnya luar biasa. Bukan sekedar alim, dia itu mampu memandang, mampu melihat Lauhil Mahfuz di atas dunia. Saking karomahnya, saking alimnya. Siapa itu? Bal'am Ba'ur. Satu ceritaan di Al-Quran, sida-sida Allah. Ya, dia itu semasa Nabi Musa. Begini ceritanya. Dan Bal'am Ba'ur kalau dia minta kepada Allah langsung dikabulkan. Dia itu bukan nabi. Dia itu alimnya luar biasa. Ya, dia itu memiliki Ismul A'zam untuk minta kepada Allah. Karena kalau orang minta berdoa kepada Allah dengan Ismul A'zam, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, Bal'am Ba'ur itu muridnya ulama semua. Bahkan ada yang bisa terbang kayak Superman. Bahkan ada yang hilang kayak orang tenggelam di tengah laut. Saking hebatnya Bal'am Ba'ur. Tetapi karena cintanya kepada istrinya, kebetulan istrinya itu udah baik, bengel istri jalan kita apa? Bengel. Ya. Lalu searang ya, searang cinta, berungkapan dengan kalau cinta sudah melekat tai bebek rasa coklat. Nah, jadi Bal'am Ba'ur ini kalau dia itu berdoa langsung dikabulkan. Kebetulan istrinya sangat benci kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga istrinya ini minta, ayo Bal'am, doakan Musa itu supaya tersesat dia di padang Pik bersama umatnya, supaya dia mati di sana. Apa awalnya? Ditolak oleh Bal'am Ba'ur. Oh jangan istriku, jangan, dia itu nabi, saya bukan nabi. Tapi kan kakak kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Oh enggak bisa, dia lebih tinggi, tidak mau awalnya. Oh kalau begitu kakak, sampai di sini cita kita. La ilaha illallah. Aduh, nah susah kita ya. Ya, kalau cinta sudah melekat, bebek rasa. Ya Allah. Kalau kakak enggak mau mendoakan Musa dan umatnya supaya tersesat di padang Pik, sampai di sini saya akan tinggalkan. La ilaha illallah. Apa mimbar berbeda ya Allah. Kedoaan Musa yang tidak baik, beliau nabi. Kan dia doa, ini istri saya yang sangat tercinta. Nah, ya datanglah iblis. Biasa iblis dia. Jadi iblis lebih alim dari Bal'am Malik. Makanya kalau kita nuntut ilmu anak, lebih-lebih jadi santri. Adab yang paling utama ya. Adab. Karena kalau kita beradab gampang ilmu. Yang ngapa-ngapaman tahun, yang terajin belajar tahun. Tetapi adab itu langsung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya taat kepada guru, taat kepada orang tua. Datanglah iblis, Bal'am denarak kayak mau cewek hina malah tergoda Bal'am Ba'ur mengangkat kedua tangannya, ya Allah,
Musa dengan umatnya supaya tersesat dan mati di padang Ihud. Langsung diterima doanya Bal'am ini, tetapi lidahnya keluar kayak bobok. Nauzubillah. Kan itu dalam Al-Quran. Sejarah tafsirnya di sana. Dan diterima doanya juga dia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam di padang Ihud tersesat dan bisa keluar. Nah ini kalau mengandalkan ilmu. Bahkan hamba urok yang begitu alimnya mati di luar iman. Aneh. Makanya perlu anak-anakku ada. Harus kalian pintar ya. Harus kalian pintar alim anak-anakku ya. No, kan ya arah kisah ya. Ada seorang tuan guru yang baru-baru pulang dari Mekah, yang luar biasa gantengnya, kayak Abah Raden tuan guru, ganteng, Masya Allah, biasa dengan uli-uli Mekah kan. Nah, jarak berapa bulan adalah orang Bajang, apa bahasa Bajang, pemuda ahli nyupir. Ya, dia mau berkhidmat kepada sang tuan guru. Bapak apa? Dengar dari supir, iya dengar anak. Berbeda yang dari supir. Oh bagus, bagus. No, dan dengan berkhidmat. Tetapi yang Bajang ini tidak pernah sekolah. Tamat SD doang, tetapi gantengnya luar biasa. Maraduan artis Korea. Hidungnya mancung, giginya nyonyok, kulitnya putih. Ganteng wah. Pemuda ini jadi sufi. Kebetulan tuan guru yang baru pulang dari Mekah, kata ulama, ya, kullu jadidin lazizun. Setiap yang baru pasti lezat. Teman ngone-ngone, dikurang lezat. Akhirnya Wadik Sopo Jodoh undang tuan guru ini 4 undangan. Kebetulan lagi maulid. Nah, pas terakhir setelah asar pengajian beliau sudah nunggu jemaah dari sebelum asar. Nah, gilirannya pas di tengah jalan tuan guru ini diuji oleh Allah, yaitu sakit perutnya. Sakit perut, muntah, pusing, pokok tidak mampu untuk ceramah. Tidak juga anak adalah bahasa beliau. Nah, ada apa bapak? Badai anak diketahui, wah isi nanti pengajian terus berbeda bapak dan ahwah oleh panitia nelpon. Maka iya anak berbeda. Mau saya yang telepon aja diganti. Oh dede anak lah. Tulis menurut bapak. Oh dede. Mendek ulit balik kecewa. Lagu berbeda. Beliau sakit. Bingung. Apa bahasa tuan guru? Oh dede anak. Dede sampai ulit. Kecewa dong. Dengan sudah merasa wah nanti. Terus berbeda bapak nak. Getik ke jari ceramah. Supir bodoh di sekolah aliyah sanawiyah di muiyah kesuruh ceramah si bapak tuan guru. Pelai supirmu. Oh maaf bapak. Dek kebejora anak. Bismillah. Nih tanda nih. Jadi apapun perintah guru itu kita kanggo nanti. Nah, ibu-ibu, selama baik. Disuruh ceramah supir nih, sholat orang deh. Lalu dengan lidah banyak. SD sampai kelas 6 tamat dia kan. Dekuah kelanjutan sekolah, mau apa bahasa tuan guru? Anak-anak. Pelilah bapak atau berde? Ini itu kan si tuan guru. Pelilah atau berde? Aneh. Ya bahasa tuan guru. Ini ketahuan ini nanti. Wah 10 jodoh nih yang ngaji segera. Apa setengah-tengah yang diakumu? Padahal supirmu udah mengirim tuan guru main HP lah tuannya. Abdurrahman baru minta jadi supir. Nah, akhirnya supir ini diketahui nanti. Oh gitu bapak saya. Leger kecerik pendek. Besari. Balik dalam mobil. Tuan guru buka jubah, buka imamah.
Emosi. Bapak supir itu buka kaos, buka lepis, buka pet. Akhirnya supir pakai imamah. Gagahnya si Tuan Guru. Dengan undangan gagah. Jubah. Ini ya bermulia di Makkah juga. Kebetulan di daerah itu tuh pengen aja. Mau Tuan Guru kayak berpet, berkaos, berlepis. Ayo. Pengen datang lokasi pengajian. Kan jemaah belum tahu siapa Tuan Guru jamaah. Dengan terkenal baru-baru boleh Makkah. Datang katanya Tuan Guru baru. Sukun oleh mobil. Dan indah itu. Supir aja ini supir. Tuan Guru yang mana itu aja. Nah. Mau Tuan Guru jadi pengiring kaya. Sukun sopir nih tebangan si jemaah. Ya Allah, gagah Tuan Guru sini. Baruan ulama, baruan syaitan nih. Segagah. Pergi mak dan ilaha illallah. Langsung siap. Jemaah berebutan siap. Kaca supir, mau Tuan Guru saja pengiring dari Indonesia. Allahumma sholli. Memang disuruh imam belum. Kebangaan si gagah lalu. Nah, Tuan Guru dia enggak menentu pesila si panitia. Sila nih dari Tuan Guru di murid. Padahal dia supir itu. Atau nih supir kah negar. Apa nih? Teman jadi Tuan Guru nih. Ya teman jadi Tuan Guru nih. Nah, ayo boleh masjid. Tuan Guru terpesilat oleh kursi. Mau pengiring seasli Tuan Guru di bawah kursi, di bawah Tuan Guru. Ini dengan kita. Ada yang kurang sehat. Mulailah pengajian. Nah, ini mau sejarah, mau oleh kisah ini. Apa? Mati dengan bodoh, mati oleh guru tak. Ilmu guru itu seolah sedang. Udah mau mati oleh guru. Ni jauh ni guru baca pada silawe pada doan memang pula tadi uyole pondoknya harap ya Allah seorang anak yatim MTS anak yatim yang kelihatan sedikit dengan sekolah mupeh tuan lagi lengkap menteri oleh jeding inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nangis tapi majak dia tuh menangis mataran pernah jadi menunjukkan diganggu kalau larangan tak boleh. Akhirnya berkat memperhati guru sopir dari Tuan Guru nih duduk di kursi mulai ceramah. Yuk kursi cepat ceramah. Sambil mengangkat tangan. Hebat ceramahnya. Saking si hebat ceramahnya dinarak titik koma. Kemudian anu dinarak titik koma adik sampai arah tangan jamaah berdua. Barang mulai berdua jemaah kan susah. Perlu kita berilmu dia nanti. Perlu untuk ilmu dia itu berada doang. Lalu dari ilmu tidak susah tema. Nah, tapi kebetulan hari itu ada masalah. Ada masalah. Ngangkatlah Pak Kiai Iman 2 tahun beli. Anu juga Tuan Guru, ya namanya Tuan Guru baru. Semangatnya ceramah. Wah luar biasa darah ini koman, tapi namanya ada masalah angkat ke. Anu Tuan Guru dikit yang berketua sedih doang. Sengaja jadi Pak. Yang penting ceramah. Aku di dalam ya lah, tenang di dalam Karena Pak Kiai ini penasaran mau judul, mau tidak mau judul. Apa Guru seberapa? Apa terjadi baru nane terjadi. Sedang teman belum udah nyampe, terpaksa menolak. Wah syukur musangnya sandal 2 tahun masuk. Tetapi berkat guru, taat oleh guru, terkican sida-sida Allah, refleks. Gertak itu. Apa aja pertanyaan? Sambil ngantok, tegang tuh. Apa aja pertanyaan?
Lamun dengan ngaji kurang bagus kebetulan di tengah-tengah majelis, tengah-tengah pengajian, padahal dia takut jawab. Artinya cekat bersandiwara, karena pangdungnya ini adalah panggung sandiwara. Niki guru baru waktu ribut, niki apa no masalah? Baru demi berjamaah, jamaah sholat Jumat, mau tahu-tahu imam lupa nanti junub. Mau jemaah nu kan wah arak sawah lalu ngawis, arak sawah segah tiang yang umumah jamaah bengesah sholat Jumat, imam dengan mandi junub sekali. Apa unina nyala pihak sandiwara sama dia pertanyaan ini sini perubahan pura-pura sini pura-pura pertanyaan anak SD dia cocok yang dijawab padahal dia tahu dia cocok jawab dia menung pertanyaan nih saya cocok jawab Pak Supir pun dia tuan guru hebat, namanya orang hebat itu. Nih supir dijawab sama dia cocok ya pertanyaan sama dia. Ane Pak Supir jawab. Kudu doang supir ini. Ya demi nama baik dia kan. Langsung terjawab si supir. Dengan hukum, dengan kiamah, dengan kitab ini, supirnya. Dan tidak bangga jamaah apa ini berbekali tuan guru nih lamun supir menik hebat apalagi dia lah hebat sejarah supir yang kamu jadi supir lah peruntaan adik tahu ya tapi mudah-mudahan tuan guru tetap sehatnya. Apa kisahnya di sini yang kita ambil? Pertama ada taat Rasulullah SAW, ya, jumhur ulama mengatakan beliau jauh lebih mulia ketimbang malaikat Jibril. Tetapi tatkala malaikat Jibril menyuruh Rasulullah, ya Rasulullah sholat, beliau taat sholat. Adabnya yang luar biasa. Selama itu benar, beliau patuh. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila ma qala. Siapapun yang berkata, mau murid kita, mau adik kita, mau orang biasa, mau tukang gunting, mau apapun, selama perkataannya itu benar, kita lihat perkataan. Jangan memandang orang yang mengungkapkan. Adab nih, nah kayak supir yang tadi, adabnya kepada gurunya, Bismillahirrahmanirrahim, bisa dialihkan ilmu gurunya sehingga aman nama harum gurunya tetap. Jangan nanti mati disembelih. Nah itu yang kedua yang kita dapatkan petik dari Isra Mi'raj adab akhlak Rasulullah yang begitu tinggi. Padahal malaikat Jibril, masya Allah, ya, beliau saking menghormati Rasulullah SAW siap jadi pengiring beliau. Bahkan malaikat Jibril masih tahu Rasulullah, ya Rasulullah turun sholat, omgi sholat. Dan beliau tidak pernah bertanya lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, di mana tempat saya sholat tadi? Tidak pernah. Justru Jibril lah yang bertanya, wahai Muhammad, ya, arabtum aina sholaita? Ya Muhammad, apakah engkau tahu di mana engkau sholat tadi? Ma adri, saya tidak tahu Jibril. Oh, engkau sholat tadi di sini, di sini, di sini. Itu tawaduknya dan merendahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita jadi santri, santriwan dan santriwati. Ada juga gitu. Santriwan dan santriwati. Harus kita berada. Nah itu. Jadi ulama tasawuf mengatakan, ya, idza asyraqa nurul islami fi qalbihi wajada halawata amali zahirah. Apabila memancar cahaya Islam seseorang di dalam hatinya,
maka dia akan pasti mendapatkan lezatnya, manisnya mengerjakan amal-amal zahir. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pelungguh-pelungguh kelebet, main idap teliti ngaji, melinggih ngaji, tenang idap ngaji, berarti cahaya Islam pelungguh di dalam hatinya sedang memancar. Usahakan supaya tidak ada awannya. Matahari yang begitu panasnya, kalau ada awan, redup atau enggak? Redup. Begitu juga hati kita. Hati kita yang sangat memancar, jangan sampai diredupkan dengan awan-awan. Apa itu awan? Maksiat. Apa itu awan? Dosa dan lain sebagainya. Nah, jadi amal-amal zahir ini senang kita kerjakan, nikmat kita kerjakan. Kelebet tegawai amal zahir kalau cahaya Islam kita lagi bersinar di dalam hati. Wa qiraatil Quran, baca Quran juga kelebet. Mau paham maupun tidak paham pasti kita kelebet. Kalau kita tidak bisa baca Quran, minimal kita mendengar orang membaca Quran, senang kita, berarti cahaya Islam kita sedang memancar terang. Ya, wa zikrillah. Kalau kita kelebet, senang, nikmat, tenang, kita berzikir kepada Allah, berarti cahaya Islam kita sedang memancar dengan kerasnya. Wa idza asyraqa nurul al-iman wa idza asyraqa nurul imani fi qalbihi wajada halawata a'malil batinah. Apabila cahaya iman seseorang memancar di dalam hati, pasti orang itu akan mendapatkan ketenangan, kenikmatan mengerjakan amal-amal batinnya. Kalau ikhlas, seperti ikhlas. Ikhlas ini tidak bisa kita lihat. Nih, itu namanya amal batin namanya. Pegawaian hati kalau bahasa kita, yaitu ikhlas. Makanya kita tidak bisa menilai orang. Oh ini ikhlas, oh ini tidak ikhlas, tidak bisa. Ya, karena keikhlasan seseorang itu, ya, hanya dirinya yang tahu apakah kelebet, nikmat, dia ikhlas atau tidak. Nah, makanya ibu-ibu dan teks lebih-lebih di sini, masya Allah, yang dengar, ya, jamaah masyarakat yang antusias menyumbang, bersedekah untuk beli tanah, dia amal jariah dan lain sebagainya. Daya dan merenung. Kalau ikhlas pelungguh itu kelebet, ikhlas dan nyumbang, ikhlas penuh, enak, kelebet, tenang kita, berarti cahaya iman pelungguh ya sedang bersinar terang. Masya Allah, sedang bersinar terang. Dia ikhlas ke Tuhan dulu, masya Allah. Apa wadah sunnah baru kenelon baru pira 2000. Bonasnya ikhlas dengan 2000. Ikhlas lamun dan sesuai amal. Seandainya nanti keikhlasan kita beramal kepada Allah membuat kita tenang, berarti cahaya iman kita itu sedang memancar dengan terangnya. Begitulah ya mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman, Islam dan ihsannya beliau sudah sempurna, bersih, ya, mulus, meloneng. Apa bahasa meloneng? Meloneng. Ya, arahnya kita cara nane, lamun kurang meloneng nuan teh, arah oat apa kukur skincare apa? Skincare, ya, putih-putih. Ada lamun terjadi santri, tiang lagi ya, waktu tiang kelas adik. Ya Allah, si beca, tapi adik baju sama kok begitu putih, begitu kan? Si mereka kalau keputih. Kan ini mau cerita lain dan memang fakta. Sabondok le pancor lain bebe guli putih. Mutiang jadi debuk le tiang mondok lombok timur. Keputih doang. Nah ternyata sekin tiang mondok sekin tebulan. Ya Allah, le tebulan doang. Koring tembak. Ya Allah. Nun dan mondok lain anak. Mesti danane ya Allah.
sama ini berdua. Saya dulu mondok tidak ada listrik, Dure pinahnya itu dure, karena program beliau dulu santri yang bikin dure dari semen keberat. Ada yang terlewas meo langsung palang. Kan jadi angkana kan, di menu jalan pun tidak ada yang pakai semen kayak gini, tidak ada kayak gini aja. No, angkat batur-batur, ada main kolam bagi, iya singkat. Apa namanya, sangkok pondok, ya atau main kolam bagi. Biasa sih, tidak ada anakku listrik waktu itu tidak ada. Sudah naik, harus sudah lebih 1000 kali lipat lebih pintar, lebih ahli dari guru. Dan itu cita-cita kami sebagai pendidik. Murid kita itu harus lebih ahli dari guru. Makanya bersyukur ya. Makanya dalam menara guru ya tidak suka melihat muridnya alim pintar. Oh bukan guru namanya, Google namanya. Karena kalau sekedar kita mentransferkan ilmu, Google lebih hebat. Apapun yang kita cari ada. Tapi akhlaknya tidak bisa Google mengajarkan akhlak. Nah, tak kala guru gembira senang melihat muridnya ngapal Quran 32 juz. Lebih juznya ya. 30 juz. Alfiyah 1000 bait dihafal, baca kitabnya. Dia senang gembira. Ini namanya murabbi. Ini namanya murabbi. Ya, guru selain daripada guru juga pendidik. Mengajarkan akhlak adab. Dan memang begitu cita-cita. Syukur-syukur kalian mondok di pondok pesantren yang mewah, harus kalian rajin, susah. Kata Sayyid Ayub guru kita di Madrasah As-Sulatiyah Allah yarham, apa kata beliau? Nanti akan datang zaman, wahai anak-anakku, zaman yang orang tidak akan bisa hidup di atas dunia kecuali bersama ilmu, kata beliau. Lamun bodoh lemak dia terbau ngeluh, ya kena anaknya. Harus pintar, ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter, perlu ini, ada yang jadi tuan guru, ada yang jadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Nah begitu anak-anakku ya, pelajaran ya banyak sekali hikmah-hikmah yang perlu kita petik di dalam sejarah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, baik dari segi Islamnya, dari segi imannya, dari segi ihsan. Nah sekarang nggak bisa kita bahas ihsannya ya, sehingga Rasulullah bisa bertemu dengan Tuhannya, langsung dikasih hadiah. Ya, apa hadiahnya? Sholat. Hadiah itu bukan Rasulullah saja. Beliau ngambil hadiahnya untuk beliau, kemudian dikasih kita sebagai umat beliau. Makanya rugilah orang yang melalaikan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugilah orang-orang yang melalaikan hadiah-hadiah yang luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaga hadiah itu, sholat, jaga waktunya, jaga bacaannya, jaga adabnya, jaga hukum syaratnya, semuanya. Insya Allah pasti kita akan memperoleh ketenangan di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, masya Allah, oleh pengaji, ibu-ibu sakit tong kepiran, ikah tuang dulu. Sampai Isra Mi'raj, Rasulullah Isra di Masjidil Haram, ajak Masjidil Aqsa sebulan. Masa guru terhujan di Mi'raj 4 jam. Lagi insyaallah ya tanda tenang. Tenang. Dan kelebihan pengaji malah menit para jemaah luar biasa. Tapi di sini tidak ada kurang. Mau kita datang di majelis ini ngantor lalu, wewe, sudah berselangga, sudah terngentut, jadi, pahala. Nah, sila. Nu ya kelebihan dengan angkat sampunan di awal-awal setiap bulan. Mari kita undang warga-wargi ngaji. Karena dalam urusan dunia dia lebih tangguh. Nani ngaji ada 2 jam paling monek. Beliau sejam, tiang sejam. Bareng diminda mantuk.
datang gede kan, dia teman peririman, dia teman setel TV, dia teman boya kecimon, dunia bareng, nek kesini, dagu akhirat lah yang paling. Jangan terbalik, ya ngaji wahkan berangan, lalu sibuk boya kecimon, kan susah terjadi kan? Nah, azizah akhirat. Ini kan sekali sebulan pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak ibu santri semua jadi anak salim alimah soleh, hafizin hafizun. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak wali santri jamaah semuanya mudah-mudahan perunggu ya selalu diberikan kita semua kesehatan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bidadari perunggu akan menjadi generasi ulama-ulama yang alim soleh yang membela agama Allah di atas dunia ini. Insya Allah, kalau Imam Mahdi cepat datang, merekalah pengiring Imam Mahdi. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kepada sila Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perunggu sejatinya. Sebenarnya akhir Rajab seni uwi atau tengah malam doa uwi di cuma mudah-mudahan Raden Anda Tuan Guru sampun sampean ini akhir bulan Rajab penuh tiang amalan itu dari kelas 2 aliyah sampai judul kiamat insyaallah. Saya baru baca di akhir bulan Rajab, Jumat terakhir bulan Rajab. Saya baru baca doa di amalan aras kedik ente kican setahun dulu sida Allah ndeknya kering kantong si kepeng lah kok lewat tuh insyaallah Rajab sarean. Amin ya. Apa amalan itu? Oh hebat ya, isu-isu santri ibu-ibu sampun wikan nih Ahmad Rasulullah Muhammad pira kali belum dasar kali pirang tahun membaca dan buktinya coba dulu kantor darah kayak minta beli arah maksud dia mahisi ini arah ndengnya kosong kantong si kepeng dan kemenong tetap terisi artinya apa? Arah jalan terumah yakin senang ya itu aku nggak malam 10 tahun apa ya niat kan ada sok tetap keping loh salat niat. Ini bukan itu niat kita. Faedahnya itu dimurahkan rezeki. Tapi jangan berniat supaya banyak uang, karena uang itu tidak bisa memberi rezeki. Yang bisa memberi rezeki siapa? Allah. Cari redanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Terus yang kedua baca khotbah mudah-mudahan ketika dapat rezeki sida Allah murah rezeki selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kasih doa apa bunyinya? Biasa. Ya, kita berdoa dengan doa pusaka mudah-mudahan ya doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Kayaknya hari ini tak boleh hujan hujan kelema atau kali-kali aman pengajian insyaallah bareng ini tulis demekah pengajian lebih hujan nah mari kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana bidina ma'a ahlil qutri ansa wa zaka Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima turtabi'una wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan da'iman wa akhilna asfiya ahulana naqta bil khairi wa nufra kulla syur Rabbana aslih lana kulla syuhud wa anfirna birridhanikal uyun wa qli anna rabbana kulla duyun qala an ta'tiyana rusulna Satana Rabbana ya dzal jalali
والإيمان منشورا لواء نقضة الوطن وقضا دائما من الفتن ربيا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكا ربنا يا ذا الجلال والمنان منشورا لواء نقضة الوطن وقضا دائما من الفتن ربيا رجالها على السنن وانصرهم بالعشايا والبكا وصلاة الله أرش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرام أمرتك فسبنا فيها الحصى وأرمت الجيش في ماء الهمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني أمرتك فسبنا فيها الحصى وأرمت الجيش في ماء الهمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمررتك فسبناها فيها الحصى وأرمت الجيش بماء الهمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظاهري اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام Patut kasih Allahumma fiqhul hadi sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.